Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kembali lagi kita di majelis ilmu di Jumat malam hari ini. Atas rahmat dan juga pertolongannya, kita akan melanjutkan perkara 4 kiat sukses di bulan Ramadan. Ini kalau tidak selesai sampai nanti Ramadan ya, kemungkinan saya akan sampaikan di khutbah ya. Nanti kan bagian saya di Jumat depan ya. Terus juga di buletin insyaallah nanti di resume ya. Ini tulisannya. Sehingga nanti semuanya bisa, mudah-mudahan bukan hanya di sini, bisa juga nanti yang lainnya dapat faedahnya ya. Kiat yang pertama, mempersiapkan ilmu ya. Telah dijelaskan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, yaitu talabil ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan manusia itu lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum ya. Itu kata Abdurrahman bin Mahdi. Karena kalau makan dan minum itu kan paling ya minum cuman 8 gelas lebih ya, gitu ya, 2 liter ya. Kalau makan ya sedikitnya 2 kali ya gitu. Tapi kalau ilmu terus gitu ya, setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap yang terbetik dalam hati itu kita butuh ilmu ya gitu. Jadi ilmu sangat dibutuhkan ya. Nah begitu pula pentingnya ilmu. Yang ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu bisa menjagamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Ilmu adalah hakim, sedangkan harta yang dihakimi. Para penyimpan harta meninggal dunia, namun penyimpan ilmu tetap ada, sekalipun badan mereka tiada, namun nama mereka tetap terukir di dalam hati mukmin, terukir dalam hati manusia. Maka yang perlu kita ketahui di dalam mensukseskan perkara di bulan Ramadan adalah kita harus tahu hukum seputar saum Ramadan. Apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian apa yang diperbolehkan, apa yang membatalkan, kapan boleh saum, kapan diharamkannya atau berbukanya kapan. Itu yang harus kita ketahui ya. Yang kedua, kiat menjalani Ramadan dengan sukses adalah bersabar dalam menjalani ibadah ya. Itu ya.
bersabar dalam menjalani ibadah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara sabar itu ada 3 jenis, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang, dan sabar dalam menghadapi takdir. Dan ketiga jenis sabar itu terkumpul dalam saum ya. Dalam saum ada kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari hal yang diharamkan, dan juga sabar yang terhadap takdir ya gitu. Terhadap takdir itu apa yang kita peroleh ya, berupa kesulitan atau rasa sakit, lapar, haus, lemahnya jiwa dan badan ya. Tuh. Dan juga orang yang bersabar di bulan Ramadan akan mendapatkan pelajaran berharga berupa kesabaran yang terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini manfaat bulan Ramadan ya, yang dimana melatih kesabaran kita, karena sabar butuh dilatih ya. Jadi sabar itu harus dilatih ya. Ya, sebagaimana kita melatih di sekarang-sekarang untuk memperbaiki Ramadan kita nantinya, atau untuk Ramadan yang maksimal, itu dilatih dari sekarang ya. Itu ya. Karena itu juga dalam saum juga terdapat kesabaran dalam menahan syahwat ya. Ini yang kadang berat ya, yaitu menahan syahwat. Hah? Iya. Tapi kan sepanjang Ramadan itu kan ibadah gitu. Sepanjang Ramadan itu ibadah gitu ya gitu. Maksudnya jangan sampai kita dalam hal-hal yang mubah sehingga melalaikan dari kewajiban kita dalam bulan Ramadan gitu ya gitu. Sekalipun hanya bercampur ya gitu. Nah itu, jangan sampai lalai. Jadi harus dilatih yang namanya sabar ya. Dan kabar gembira bagi orang yang bersabar dalam Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, membuat prioritas dalam beramal. Amalan yang disyariatkan dalam bulan Ramadan ya sangatlah banyak. Tapi tidak semua ya. Tidak semua orang sanggup untuk melaksanakan keseluruhannya. Maka kita harus bikin prioritas ya. Prioritas yang pertama adalah memulai dengan mendirikan amalan-amalan yang wajib ya. Amalan yang wajib berarti ya salat fardu ya, diantaranya 5 waktu. Tuh. Setelah itu baru perhatikan amalan-amalan yang sunnah, diantaranya rawatib ya. Tarawih juga. Karena amalan yang wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah ya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, wa ma
taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih wa ma yazalu abdi yataqarrib ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Setelahnya hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Amalan wajib diantaranya saum, ya, jelas ya. Saum Ramadan pasti jelas ya, sudah diwajibkan. Terus sholat 5 waktu tentunya. Amalan yang sunnah, sholat tarawih ya. Kemudian juga tadarus Al-Quran ya. Itu termasuk amalan sunnah ya. Tapi tadarus Al-Quran itu ada yang mengatakan amalan sunnah saja, hanya yang lebih saya cenderung sunnah, tapi ada sebagian yang diwajibkan di dalam tilawah Al-Quran itu ya. Karena seseorang mengetahui perkara-perkara tentang syariat tentunya harus membaca Al-Quran ya gitu. Menjalankan syariat tentunya harus membaca Al-Quran ya. Hanya merutinkannya ini yang merupakan amalan sunnah ya gitu. Itu ya. Yang selanjutnya sedekah ya. Nah ini sedekah juga merupakan amalan sunnah. Itu ya. Yang keempat adalah menjaga amalan solih ya. Menjaga amalan solih, yaitu maksudnya adalah bagaimana menjaga pahala amal solih itu ya. Dalam sebuah hadis, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi, innamas syiyamu minal lagwi war raffas. Bukanlah disebut saum jika ia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang disebut saum adalah menjauhi perbuatan kotor dan sia-sia. Karena itu orang yang saum sehari penuh tidak sama derajat pahalanya ya, beda-beda ya. Ada yang mendapatkan pahala penuh, ada juga yang mendapatkan pahala setengahnya, seperempat, bahkan tidak mendapat pahala sama sekali. Itu ya. Apa sebabnya? Seperti yang tertera pada petikan hadis ya. Hakikat saum selain menahan lapar dan dahaga adalah juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti menggibah, mencela, menyakiti orang lain, berdusta, bersaksi palsu, dan berbuat maksiat tanpa rasa takut kepada Allah ya. Rasulullah bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan
dusta, dan terus saja melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada saumnya. Riwayat Bukhari. Untuk mendapatkan kesuksesan selama bulan Ramadan, haruslah kita jaga pahala amal itu ya, pahala amal solih, dengan meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi atau yang dapat menangkis pahala dari amal soleh kita. Nah, itulah singkatnya. Nanti insya Allah saya bikin buletinnya dan juga nanti diutarakan di khutbah ya. Tentunya jangan sampai bulan Ramadan kita tuh ya, yang nantinya berlalu namun tidak memberikan efek kebaikan dalam diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad sahih ya. Nah, itulah bagaimana kiat sukses di bulan Ramadan ya. Itu saja untuk pembahasan singkat 4 kiat sukses di bulan Ramadan. Insyaallah nanti kita akan ada pembahasan yang lain ya. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.